Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mitra Joy Bizer? Salam Joy Senang. Saya Yuli Retno Yulianti dari Klaten. Ya, background saya rias pengantin. Baik, pagi ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman di lapangan. Ini sehubungan dengan produk yang pernah bekerja di tubuh saya. Jadi saya to the point saja. Kira-kira pertengahan akhir tahun 2017, kira-kira bulan September, saya mengalami sakit di punggung saya. Ya, saya di punggung ada sakit. Saya pikir itu kelanjutan dari dulu saya pernah kena saraf kejepit. Saya pikir seperti itu. Nah, kemudian saya di 2017 bulan November ini saya kemudian di ronsen di RSI Klaten, ya. Ternyata memang di situ ada penonjolan di lumbar 2, 3, 4, 5, dan 6 di atas tulang ekor. Jadi hampir semuanya itu tidak simetris seperti itu. Nah, kemudian dokter menyarankan saya untuk kemudian terapi. Biasa terapi di rumah sakit seperti di sini, di terapi secara manual. Kemudian karena saya mungkin tidak sabar ya, saya tahu seperti apa ininya. Kemudian saya disarankan untuk terapi juga di Solo kebetulan. Makanya waktu itu kita akhirnya bisa ketemu Bapak Sakuri. Selamat pagi Bapak Sakuri, yang akhirnya juga menjadi keluarga Joy Bizer juga ya. Terus kemudian saya rutin terapi di Solo, di belakang Poltekkes seminggu 2 kali. Di sana tindakannya adalah saya di laser, kemudian saya di relaksasi, kemudian saya di tapping, kemudian traksi juga. Banyaklah yang dilakukan. Tetapi semakin kesini saya sepertinya sakitnya semakin sering. Jadi saya mesti minum obat ya. Waktu itu saya minum Arcoxia untuk mereda sakit. Setiap hari saya minum Arcoxia ya. Jadi saya tergantung dengan obat nyeri waktu itu. Dan semakin lama semakin nggak tahan. Akhirnya saya memutuskan diri untuk berobat di Sarjito, Rumah Sakit Sarjito Jogja. Kemudian saya ke dokter poli nyeri terpadu waktu itu di lantai 4 Sarjito. Kemudian ini MRI saya. Jadi MRI saya ini, jadi saya memang sudah banyak sekali melakukan MRI berkali-kali juga. Akhirnya setelah saya datang lagi ke sana, ternyata dokter bilang seperti ada sesuatu yang nggak beres ini di tubuh saya. Karena memang sakitnya semakin lama semakin luar biasa. Walaupun saya dengan terapi saya sudah disarankan untuk renang dan sebagainya, tetapi memang sakitnya semakin gitu. Nah, akhirnya dokter bilang bahwa ini ada kasus lain gitu, dan ini bukan ranah saya. Kemudian beliau merekomendasikan kepada dokter orto. Kemudian ditunjukkan bahwa hasilnya tidak bagus gitu. Ini ada kasus lain, hasilnya tidak bagus. Selama saya punya ketemu schedule sama dokter orto, akhirnya begitu dilihat semuanya hasilnya MRI saya, kemudian dokter itu memberi advice kepada saya dan menggenggam tangan saya waktu itu. Saya disuruh sabar. Ini saya harus katakan apa adanya. Memang kondisinya tidak bagus dan ada 2 alternatif. Kalau tidak TBC tulang, ya kanker tulang. Saya shock ya, pastilah saya shock ya. Tetapi kemudian saya berpikir saya harus seperti apa. Kalau boleh saya berdoa waktu itu, walaupun dua-duanya berat, saya pilih TBC tulang aja deh. Saya waktu itu seperti itu. Tapi kemudian dokter, saya luar biasa salut dengan dokter di Sarjito karena timnya ada 9 dokter yang menangani saya. Kemudian mengadakan pelacakan terhadap tubuh saya. Nah, ini antara lain cek
berbagai ceklet, banyak ceklet yang dilakukan, berlembar-lembar juga. Ini sampai banyak juga, semua dicek. Terus kemudian di MRI ulang, berkali-kali, di MRI lagi. Ini 5 Juli, sudah di 2018 ini sudah terus dilakukan cekletnya. Kemudian saya juga di foto X-ray, ini banyak sekali foto-foto, jadi saya mau benar-benar dicek seperti apa. Masih ada lagi banyak sekali. Nah, ini 14 Mei 2018 saya dinyatakan TBC tulang. Ini ada tes IGRA positif. Ini yang menandakan bahwa memang ada TBC di tubuh saya, dan itu ada di bagian tulang, karena kerjaan TBC itu sudah meremukkan lumbar 5 dan sakrum 1 saya itu sudah, bantalannya sudah hilang seperti itu. Makanya saya merasakan sakit luar biasa. Dan abses yang ada di tubuh saya itu abses, karena banyak sekali nanah-nanah yang ada di punggung sampai ke itu, banyak sekali cairan yang ada seperti itu. Nah, setelah ini karena sudah ketemu ini, kemudian saya dikasih obat biasa, obat TBC. Karena untuk TBC tulang itu pengobatannya lebih lama, karena prosesnya adalah lewat tulang dulu, kemudian baru masuk di yang ketujuh. Beda dengan TBC paru. Kalau TBC paru lebih pendek, karena cuma 6 bulan waktunya, tapi kalau saya 9 bulan, dan itu harus terus-menerus tanpa jeda. Itu masalahnya. Dan saya luar biasa, saya bisa karena kalau untuk kedisiplinan di situ saya, insya Allah saya bisa, sanggup ya. Tetapi ternyata tidak semudah itu, mitra-mitra, teman-teman. Jadi tidak semudah itu. Ternyata minum obat TBC itu dengan itu kan ada 16 tablet antibiotik dosis tinggi yang harus saya masukkan ke tubuh setiap hari. Setiap kali masuk. Jadi sehari minum 1 kali di perut yang kosong. Maka itu efek yang ada ke tubuh saya adalah saya mual, pasti pusing, seperti orang kena kemo, luar biasa. Saya bayangkan ini 9 bulan seperti ini, apa saya sanggup ya seperti itu. Nah, setelah pengobatan seminggu pertama saya pengobatan itu, badan saya, seluruh tubuh saya gatal semua. Saya nggak bisa tidur, saya hampir saja putus asa. Tetapi alhamdulillah hari ke-8 saya mulai obat bisa interaksi ke tubuh saya, dan alhamdulillah sudah bisa lumayan, sudah nggak berefek gatal-gatal lagi. Dan terus itu berlangsung 3 minggu pengobatan TBC yang rifampicin, iosinasid, ethambutol dan lain-lain itu masuk. Minggu ketiga itu ada benjolan di sebelah pinggang kanan saya yang lumayan besar. Jadi badan saya sudah nggak simetris. Ini ada apa? Ternyata di situ ada cairan saya semakin banyak. Makanya ketika saya kontrol kemudian ke dokter memutuskan ini harus segera dipasang plat, karena lumbar 5 sama sakrum saya itu kan bantalannya hilang. Kalau ini kemudian cairan terus ada di situ, itu nanti ditakutkan akan ambruk tulang penyangga saya seperti itu. Jadi makanya dokter memutuskan kemudian untuk harus operasi, Ibu. Ini saya awalnya yang takut karena risiko kalau saya tidak dioperasi juga bakalan ambruk. Saya udah bismillah, saya akhirnya operasi, beranikan operasi. Schedule operasi kalau di Sarjito itu kan kurang lebih 3 minggu ya. Saya dapat kamar, kemudian semua ini dokter itu ready 3 minggu dari advice dokter pertama saya operasi. Nah, alhamdulillahnya memang Tuhan Maha Baik masih menolong saya. Pas saya dischedulekan 3 minggu itu pas Joy Moon Make keluar. Itu yang luar biasa. Terima kasih. Saya trust dari awalnya sama Pak Joko ya. Sejak ketemu saya pertama kali di Nasi Pecel di Jogja, Pak Joko, terima kasih. Saya sangat percaya karena apa? Apapun bentuknya, entah itu bisnisnya, entah produknya, saya yakin Pak Joko akan mengeluarkan produk-produk yang berkualitas. Saya tanpa panjang lebar, kemudian saya sedikit cari di referensi di Google tentang komposisi, dan kemudian ada kolostrum dan sebagainya, ada
kita glukan, kemudian ada transfer faktor luar biasa, testimoninya di sana-sana juga bagus. Waktu itu belum ada testimoni apapun ya, karena saya pertama kali waktu itu yang begitu datang itu saya langsung senang sekali, seperti saya ini sepertinya saya dapat sama Allah dikirim obat ini untuk saya gitu. Jadi saya waktu itu saya minum sehari 4 saset karena saking saya takutnya, dan di jam yang sama, jadi 24 jam saya bagi 4, jadi setiap 6 jam sekali saya minum di perut yang kosong sesuai aturan. Dan benar-benar saya setelah minum itu saya nggak makan apa-apa. Saya berpikirnya adalah ketika Joy Moon Mac ini masuk ke tubuh saya, Joy Moon Mac itu bekerja di tempat yang lemah saya, seperti itu. Terus saya lakukan, saya terus minum selama mau menjelang operasi. Dokter menyarankan kalau misalnya seminggu sebelum operasi saya mesti tidak minum apa-apa, herbal atau apapun yang hubungannya dengan memperlancar peredaran darah. Nanti karena penyobekan itu bisa memperparah kondisi. Tetapi karena saking saya takutnya, saya 2 hari sebelum operasi saya baru berhenti minum Joy Moon Mac. Alhamdulillahnya saya akhirnya operasi masuk di ruangan jam 8, keluar jam 6 sore. Memang saya paling lama waktu itu. Tetapi ketika saya sadar, yang ditanya dokter adalah seperti ini. Pertama kali yang ditanya adalah, ibu minum apa? Itu saya sudah lumayan, feeling saya agak bagus ini. Ibu minum apa ya? Saya menggerakkan kaki, alhamdulillah saya tidak lumpuh. Terus kemudian, ibu minum apa? Seperti itu. Maksudnya gimana dok? Kenapa dok? Jadi begini diceritakan bahwa ternyata cairan, awalnya saya belum sampaikan tadi, rencana dokter untuk mengoperasi saya itu harusnya 2 kali. Yang pertama adalah pasang platina di punggung karena nanti takutnya ambruk. Tapi sebulan kemudian setelah operasi pertama saya mesti diambil cairannya dari depan. Jadi saya 2 kali operasi. Nah, waktu saya sadar itu, tanya ibu, dalamnya bagus banget, bersih. Cairannya tinggal lengket-lengket saja. Jadi kami tadi lama itu karena membersihkan lengket-lengket dari yang di mana-mana itu tinggal sedikit sekali, sama remuan apa istilahnya ya, tulang-tulang yang hancur, remuk yang menyepit saraf itu dibersihkan pelan-pelan karena memang itu sangat beresiko dan makanya itu memerlukan waktu lama. Tapi at least semuanya bagus, kondisi ibu bagus, tulangnya kuat, tidak rapuh dan cairannya bersih. Terus saya kan nanya waktu itu, terus kemudian operasi yang kedua kapan dok? Loh kenapa mesti operasi kedua? Kan sudah nggak ada cairannya lagi. Alhamdulillah, subhanallah. Saya kalau ingat itu saya mau nangis nih, betul. Saya ada emosinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko yang telah mengeluarkan produk-produk berkualitasnya. Oke, tidak hanya sampai di situ. Mestinya di belakang punggung saya itu kan dipasangi selang ya, kayak selang itu kira-kira berapa meter ya, 3-4 meter lah di punggung itu. Biasanya kalau normal itu kan biasanya diambil hari kelima lah, minimal hari kelima. Tetapi yang terjadi di saya adalah hari ketiga itu dokter ngontrol, loh ini kok sudah kering. Nah saat itu juga saya diambil, saya teriak-teriak karena memang sakit ya. Jadi saya hari ketiga itu sudah diambil, sudah bagus itu ininya, hasil operasinya. Itu step selanjutnya. Kemudian saya diperbolehkan pulang di hari kelima, kemudian di rumah saya 5 hari, saya kontrol lagi. Yang bersamaan dengan saya waktu operasi itu ada beberapa orang itu benar-benar kontrol itu masih pakai tempat tidur yang panjang gitu, yang masih ditidurkan posisi. Memang belum kalau operasi punggung itu belum bisa buat duduk ya, karena sakit sekali. Tetapi saya waktu itu sudah duduk, terus sebentar saya juga jalan gitu. Sampai akhirnya dokter mengingatkan saya, ibu nggak boleh seperti itu, nggak boleh sembrono, karena operasi ibu itu operasi yang sangat rumit dan dokter juga energinya luar biasa untuk mengerjakan itu semua, selain mahal ya. Makanya ibu juga harus hati-hati gitu, nggak boleh menyepelekan gitu. Kalau
kalau ada sesuatu yang belum sempurna nanti akan fatal akibatnya. Makanya perasaan saya juga fine-fine aja ya gitu. Jadi saya juga pelan-pelan sih, saya pelan-pelan. Bahkan 10 hari setelah itu saya sudah rias manten. Nah, terus kemudian singkat ceritanya saya terus tetap minum Joy Moon Mac dan juga minum obat TBC, karena obat TBC-nya kan harus 9 bulan. Ya, itu kan. Nah, akhirnya yang saya boleh kasih tahu juga bahwa akhirnya di punggung saya dipasangi seperti ini, yang terpasang skrup seperti ini, dipasang ada 6 skrup ya, panjangnya sebegini, dan ini harus ada di tubuh saya selama hidup, karena nggak bisa diambil lagi, karena ini menopang ini saya apa namanya tulang pokok saya. Jadi ini tidak bisa diambil karena proses pengambilan akan lebih berbahaya daripada proses pemasangan seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti saya juga akan sehat terus selamanya, walaupun saya dengan ada sekrup di tubuh saya seperti ini. Alhamdulillah, mungkin saya yakin karena dengan saya terus rajin minum Joy Moon Mac, tulang belakang saya semakin kuat, semakin bagus seperti itu. Dan luar biasanya recovery-nya itu yang luar biasa. Jadi saya sarankan ke teman-teman jangan khawatir untuk menawarkan produk kita. Luar biasa, saya luar biasa. Karena saya kalau cerita ini ada emosinya ya. Ada emosi karena betul waktu itu saya sudah sempat yang tidak bisa bergerak, itu semua aktivitas ada di tempat tidur itu kurang lebih 3 bulan ya, kalau nggak salah 3 bulan lah. Jadi setiap hari nangis, setiap hari sakit, bingung mau ngapain gitu. Itu makanya ini sangat luar biasa. Tetapi tentunya tetap harus ada tindakan medis, karena tadi remuan-remuan yang akibat ulah dari TBC tadi itu nyepit saraf, jadi yang membuat saya kesakitan seperti itu. Dan alhamdulillah sebenarnya ada hasil yang kemudian TBC saya negatif, cuman ketelisut saya cari nggak tahu di mana, karena saking senangnya sering saya bawa kemana-mana dengan tas yang beda-beda. Jadi TBC saya sudah dinyatakan negatif. Kalau TBC tulang alhamdulillah tidak menular ya, beda sama TBC paru. Kalau TBC paru kan menular. Jadi saya juga sempat ketakutan waktu itu menular, tapi ternyata alhamdulillah tidak menular, dan alhamdulillah semuanya sudah bersih. Dan ini kemudian yang bisa kenapa penjualan saya di Joy Moon Mac lumayan kencang, itu karena memang saya mengalami sendiri hal seperti ini. Jadi saya sampaikan juga ke kalangan medis. Kebetulan saya juga, teman-teman saya juga banyak yang dokter. Alhamdulillah sampai sekarang saya punya pelanggan setia dokter. Gimana caranya masuk? Ya tentunya saya menyampaikan apa adanya. Ternyata kita sebenarnya nggak perlu takut sebenarnya karena dengan kalangan medis ya. Seperti saya punya teman-teman medis, beliau tuh sebenarnya juga butuh. Karena kita terkadang melihat terlalu tinggi ya mereka. Ternyata mereka sebenarnya kalau disampaikan dengan betul, oh ini sebenarnya komposisinya ini, kandungannya ini, dan lain sebagainya, mereka sangat paham dan mereka akhirnya mau pakai. Bahkan saya punya pelanggan yang istilahnya terus kalau habis terus Mbak Yuli ini sampai kalau di dokter kadang sampai ini dokter Yuli datang seperti itu, karena saya hanya menyampaikan apa adanya. Terus kemudian komposisinya coba dibandingkan dengan yang di luar sana, coba dicari di Google gimana dan sebagainya. Jadi saya juga tidak bersikap menggurui juga, karena beliau juga sekolahnya sudah lama. Mungkin kalau ini saya hanya menyampaikan saja seperti ini. Alhamdulillah beliau banyak yang pakai. Nah, saya rasa mungkin seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menambah referensi teman-teman untuk menyampaikan bagaimana bagusnya Joy Moon Mac. Oh ya, mungkin di luar TBC ya, beberapa hari yang lalu saya itu ini kena
ini apa namanya, ujung kuku ini saya paksa apa namanya lepas, dan kemudian infeksi kemudian bengkak, sakit sekali, rasanya cenut-cenut kayak sakit gigi. Itu sampai 2 hari saya minum Joy Propolis memang, tapi kok enggak, ini ya masih sakit sekali, sampai metenteng, sampai apa ya, besar apa, rasanya panas gitu, sakit, panas, dan terus-terusan. Kemudian saya iseng-iseng sih sebenarnya, coba deh, karena Joy Moon Max saya waktu itu habis, terus ternyata saya cari-cari masih ada 1 box di mobil. Kemudian saya minum langsung 2 waktu malam, jadi malam langsung 2, paginya langsung ini tidak terasa sakit, luar biasa. Jadi saya berpikirnya adalah Joy Moon Max ini sangat efektif untuk semua yang ada infeksi di dalam yang kita nggak tahu. Ini yang kelihatan mata seperti itu yang saya rasakan. Apalagi untuk mengetahui, untuk dokter ya, untuk mengetahui saya apa namanya TBC tulang aja pemeriksaannya segini banyak, sampai untuk dalam kesimpulan saya kena TBC tulang tuh berproses lama, bertele-tele, bener-bener melelahkan, baru kemudian pada kesimpulan saya TBC tulang. Bener-bener lama sekali. Nah, kalau misalnya kita bisa sampaikan ke mitra-mitra semua bagaimana Joy Moon Max masuk ke dalam tubuh kita, saya yakin sekali sebelum, jadi tetap cek lab ya, cek and recheck dengan apa namanya, lab ya. Saya yakin ketika Joy Moon Max masuk ke tubuh, sebelum hasil ini muncul, dia akan terus bekerja di posisi organ tubuh kita yang lemah. Saya rasa seperti itu. Jadi yakin saja, saya yakin untuk semua infeksi, untuk semua apapun, Joy Moon Max bekerja dengan sangat bagus. Dan itu keyakinan kenapa saya mungkin lebih mudah menjual Joy Moon, karena saya yakin sekali. Saya ketika menyampaikan dengan teman-teman atau siapapun, itu saya yakin karena ini luar biasa. Kalau Pak Joko pernah bilang regenerasinya bisa berapa kali produk G yang di keluaran lama, saya yakin itu betul karena memang berkali-kali saya mencobakan ke tubuh saya sendiri biar saya juga bisa cerita kepada yang lain seperti itu. Jadi sekian saya rasa teman-teman semua, mitra-mitra Joybizer, sampaikan produk-produk kita ini produk-produk yang luar biasa, betul. Tapi tentunya sebelum kita menyampaikan, kita mesti tahu betul apa kandungannya, terus kemudian testimoninya, istilahnya produk knowledge memang kita harus kuasai. Jadi untuk menyampaikan agar kita juga ketika ada pertanyaan atau kita ada pertanyaan lebih lanjut, kita juga bisa menjelaskannya dengan dengan rasional gitu, dengan masuk akal gitu. Jadi kita memang tidak ngawur, karena memang di situ banyak sekali referensi-referensi, tidak hanya di boxnya aja. Saya selalu cari referensi-referensi dari mana-mana tentang Joy Moon Max, tentang Joy Propolis. Saya cari referensi-referensi banyak sekali. Jadi memang kandungan-kandungan itu berapa prosentasenya, berapa ininya, itu memang saya selalu cari. Saya masih harus banyak belajar dari mana-mana, termasuk dari mitra-mitra semua. Jadi terima kasih. Saya rasa cukup sekian testimoni saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sekali lagi kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Joy, senang.